Menikah lagi setelah perceraian memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam beberapa agama. Berikut adalah pandangan beberapa agama terkait dengan masalah ini. Nah, menurut agama Islam, dalam Islam menikah lagi setelah perceraian diizinkan. Dalam beberapa kasus, jika terjadi perceraian, pasangan yang telah bercerai dapat menikah lagi dengan orang lain setelah masa iddah, ya, waktu tunggu yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, dalam agama Hindu, dalam tradisi Hindu menikah lagi setelah perceraian dapat diterima, terutama jika perceraian telah disahkan secara hukum. Namun, dalam beberapa kasus, masyarakat Hindu mungkin memiliki pandangan yang lebih konservatif terkait dengan menikah lagi setelah perceraian. Dalam agama Buddha, dalam ajaran Buddha, perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir dan dihindari sebisa mungkin. Namun, jika perceraian terjadi, menikah lagi setelah perceraian dapat diizinkan, terutama jika dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, dalam agama Yahudi, dalam tradisi Yahudi, menikah lagi setelah perceraian diizinkan, namun ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memastikan validitas hukum pernikahan yang baru. Nah, dalam agama Kristen, dalam tradisi Kristen, pandangan terhadap menikah lagi setelah perceraian bervariasi. Beberapa denominasi Kristen memperbolehkan menikah lagi setelah perceraian tergantung pada situasi dan alasan perceraian yang diakui sebagai sah dalam ajaran agama. Namun ada juga denominasi yang melarang perceraian dan hanya mengakui pernikahan sebagai ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, terus bagaimana menurut pandangan Alkitab? Dalam pandangan Alkitab, perceraian dianggap sebagai langkah yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan rencana Tuhan. Nah, untuk pernikahan, Alkitab mengajarkan prinsip kesetiaan, komitmen, dan keutuhan pernikahan. Nah, beberapa ayat yang mencerminkan pandangan ini adalah di dalam Markus 10 ayat 9, ya. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dalam Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Matius 19 ayat 6, jadi mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan Alkitab, pernikahan adalah ikatan yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia dan Tuhan menghendaki kesetiaan dan komitmen seumur hidup antara suami dan istri. Nah, namun dalam Alkitab juga mengakui adanya situasi yang menyebabkan perceraian, seperti perzinahan atau ketidaksetiaan yang tidak terampuni. Nah, dalam kasus-kasus tertentu seperti itu, perceraian dapat diterima sebagai akibat dari ketidaksetiaan pasangan. Dalam konteks ini, pandangan Alkitab mengenai menikah lagi setelah perceraian bervariasi. Beberapa memahami bahwa menikah lagi setelah perceraian merupakan perzinahan, mengingat ikatan pernikahan yang tak terputus. Pandangan ini didasarkan pada penekanan pada komitmen seumur hidup dalam pernikahan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan ini bisa berbeda-beda dalam berbagai tradisi dan denominasi Kristen. Beberapa gereja mengizinkan orang-orang yang bercerai untuk menikah lagi dengan persyaratan tertentu, seperti penyelesaian gerejawi atau pengakuan kesalahan dalam pernikahan sebelumnya. Dalam hal apapun, penting untuk mencari pemahaman yang tepat melalui pembelajaran Alkitab yang komprehensif, ya, bimbingan rohani dan konsultasi dengan pemimpin gereja yang dipercayai untuk memahami bagaimana menghadapi situasi perceraian dan menikah lagi sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab yang diterapkan dalam konteks gereja dan keyakinan individu. Nah, pandangan dalam agama-agama lain juga dapat berbeda tergantung pada interpretasi dan praktek masing-masing, ya. Adalah penting bagi individu yang berada dalam konteks agama tertentu untuk mencari nasihat dari pemimpin agama mereka dan merujuk pada kitab suci serta tradisi keagamaan mereka untuk mendapatkan panduan yang tepat terkait dengan masalah ini.